Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri sirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, tema kita pada hari ini tentang syukur, maqam tertinggi keikhlasan. Syukur, maqam tertinggi keikhlasan. Jadi disebut ikhlas itu kalau menempati salah satu dari 4 tangga keikhlasan. Ikhlas yang pertama, mengerjakan sesuatu karena takut azab. Karena takut azab, takut neraka, takut dimurka, takut azabnya Allah SWT. Itu masih disebut ikhlas. Orang kalau yang, kenapa kamu sholat? Saya takut neraka lah. Kenapa kamu taat sama suami? Saya takut Allah murka sama saya kalau saya gak taat sama suami. Itu ikhlas. Tapi kalau misalnya, kenapa kamu taat sama suami? Biar suami gak kawin lagi. Itu gak ikhlas namanya. Itu urusan dunia aja berarti, ya kan? Hal yang seperti itu tuh musyarik bainana wa bainal kufar. Sesuatu hal yang sama antara kita sama orang yang gak beriman, itu namanya bukan lillah, namanya gak ikhlas gitu. Namanya gak ikhlas. Misalnya gitu ya, kenapa kamu sedekah? Biar rezeki saya nambah. Itu prinsip. Sedekah biar rezeki saya nambah. Bukan cuma orang Islam. Hatta orang gak percaya sama Allah, mereka juga tahu bahwa orang tuh kalau sedekah rezekinya bakal nambah. Walaupun orang gak percaya sama Nabi Muhammad, orang paham kalau udah sedekah tuh bakalannya mesti bakal dapat gantinya gitu. Jadi orang kalau misalnya, saya ikhlas kok gitu, saya sedekah biar rezeki saya banyak, nah itu namanya gak ikhlas. Belum mencapai keikhlasan. Keikhlasan itu ada 4 derajat. Keikhlasan pertama adalah orang mengerjakan sesuatu. Jadi kalau ucapan lillahi ta'ala gitu, saya ngerjain ini karena Allah SWT. Karena Allah tuh, apa maksudnya karena Allah tuh ada 4 tingkatannya. Keikhlasan atau lillahi ta'ala itu ada 4 tingkatannya. Tingkatan pertama, seorang melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu karena dia takut azab. Takut neraka, takut adabnya Allah SWT. Yang kedua, mengerjakan sesuatu karena ngarep surga, ngarep pahala, gitu ya. Ngarep balasan-balasan yang sifatnya akhirat. Itu ikhlas juga, tapi bukan ikhlas yang tertinggi. Kalau kamu masih ngarepin di akhirat nanti saya akan, gitu ya. Di akhirat nanti saya berbuat ini biar di akhirat masuk surga, biar di akhirat bisa ada di Firdausul A'la, biar di akhirat saya begini. Bagus, benar, boleh, nggak apa-apa. Kalau nggak boleh, pasti nggak bakalan ditarghib sama Allah SWT. Jadi orang bilang, andai nggak karena surga neraka kamu nggak akan berbuat, ya berarti kamu nggak ikhlas. Nggak gitu juga konsepnya. Toh juga memang surga neraka itu kan juga, surga tempat Allah meletakkan keridhoannya, neraka tempat Allah meletakkan kemurkaannya. Sama aja. Maksudnya ujung-ujungnya kita ngerjainnya kan karena Allah. Karena ngarep Allah, karena ngarep sesuatu yang dari Allah SWT. Maka itu juga namanya keikhlasan gitu ya. Cuman bukan keikhlasan yang tertinggi gitu. Keikhlasan itu ada 4 tingkatan. Itu kan yang paling bawahnya adalah mengerjakan sesuatu karena takut neraka, takut murka. Kemudian yang berikutnya
ngerjain sesuatu karena ngarep surga gitu. Itu juga termasuk bagian dari keikhlasan. Kemudian di atasnya lagi ada nih ngerjain sesuatu karena cinta. Karena cinta itu juga tingkat tertinggi keikhlasan. Tingkat tinggi dari keikhlasan. Dia ngerjain karena cinta aja sama Allah SWT. Karena dia mencintai Allah. Itu yang disebut sama Rabi al-Arabiyah. Ya Allah, kalau Engkau tahu aku menginginkanmu, aku berbuat ini hanya karena menginginkan surgamu, halangkan aku dari surga. Kalau Engkau tahu aku ngerjain ini, ya Allah, ibadah ini semuanya hanya karena takut neraka, masukkan aja aku ke dalam neraka itu. Tapi Engkau tahu ya Allah, aku melakukan ini bukan karena berharap surga, bukan karena takut neraka, akan tetapi karena aku cinta padamu, maka jangan halangkan aku untuk berjumpa denganmu di akhirat nanti. Itu tingkatan tinggi dari keikhlasan. Ada di atasnya cinta, yaitu syukur. Jadi syukur itu adalah tingkat tertinggi keikhlasan yang disebut sama Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad sholat malam sampai bengkak telapak kakinya. Sayyidah Aisyah tanya, mengapa engkau memaksakan dirimu sampai sedemikian wahai Rasul? Bukankah telah dijaminkan surga atasmu? Bukankah telah dijauhkan neraka darimu? Mengapa engkau berbuat ini semuanya? Kata Nabi Muhammad, afala uhib an syakura. Bukankah aku ingin untuk menjadi seorang hamba yang pandai berterima kasih, menjadi seorang hamba yang bersyukur pada Allah SWT. Itu tingkat tertinggi keikhlasan. Tingkat tertinggi keikhlasan adalah melihat ke belakang dari apa yang sudah Allah berikan, kemudian dia ingin menjadi seseorang yang mensyukuri itu semuanya. Jadi nggak ngarep yang di depan, dia ngelihatnya yang di belakang, yang udah Allah kasih, Allah kasih, Allah kasih, Allah kasih. Ini saya mesti gimana nih gitu. Itu keikhlasan yang level tertinggi itu. Jadi mikir kita bahas apa enggak nih tinggian begini nih? Bahas aja lah ya. Enak soalnya syukur itu. Teman-teman sih sekalian, Allah tuh banyak banget dalam ayat-ayatnya Allah SWT banyak memberikan targhib, memberikan apa semacam anjuran untuk kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita gitu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengeluhkan hamba-hambanya yang enggak pintar berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal insana li rabbih lakanud. Innal insana li rabbih lakanud. Sungguhnya manusia itu kepada Allahnya lakanud. Lakanud itu sungguh benar-benar kanud. Kanud itu enggak pintar terima kasih, tapi giliran dikasih yang enggak enak ngeluh. Allah sebel nih yang model begini. Tapi banyak. Innal insana li rabbih lakanud. Sungguhnya manusia itu susah terima kasihnya, gampang keluh kesahnya. Gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala kayak begitu. Dan Allah menceritakan tentang adanya kelompok kecil dari umatnya yang pandai bersyukur. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku asyakur yang pandai berterima kasih. Sedikit dari hambaku yang pandai berterima kasih. Jadi Allah tuh kayak sampai ngebanggain banget gitu. Ibadi, ini hamba-hambaku nih. Asyakur nih yang pandai berterima kasih ini adalah hamba-hambaku. Oh, dasar sampai Allah bilangin mereka adalah hamba-hambaku. Nah, berarti mereka adalah orang-orang yang tercinta di sisi Allah SWT. Itu sebabnya Sayyidina Umar pernah tuh ada orang lagi tawaf, Sayyidina Umar dengerin doanya agak aneh. Doanya gini, Allahumma jalni minal ghalil,
Allahumma ij'alni minal qalil, gitu dari tawaf. Ya Allah, jadikan saya kelompok yang sedikit ya Allah. Jadikan kelompok saya yang sedikit ya Allah. Pegang tangannya Sayyidina Umar. Habis dia selesai tawaf, Sayyidina Umar selesai tawaf, pegang tangannya Sayyidina Umar. Dia bilang, apa maksud kamu sedikit? Kamu mau jadi pemberontak atau gimana nih? Karena kan umat Islam yang benernya selalu menjadi kelompok mayoritas. Kenapa kok kamu malah doanya minta yang sedikit gitu? Kenapa kamu doa minta Allahumma ij'alni minal qalil? Ya Allah, jadikan saya termasuk di antara kelompok yang sedikit. Artinya jadikanlah saya termasuk di antara kelompok minoritas. Apa maksudnya doa kamu nih? Kamu pengen jadi pemberontak atau kamu pengen jadi mendirikan sekte-sekte baru dalam Islam? Bagaimana nih? Terus dia bilang, bukankah kita baca dalam Al-Quran wa qalilun min ibadiyash syakur, dan sedikit sekali hambaku yang pandai berterima kasih. Saya ingin menjadi salah satu di antaranya. Wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kata Sayyidina Umar, wah kalau itu sih saya juga. Mau juga saya jadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur, pandai berterima kasih. Ajibtu min halil mu'min, kata Nabi Muhammad. Aku kagum sama keadaannya orang mukmin. Ini tulia fasabar falahul jannah, wa in un'ima fasyakur falahul jannah. Siapa yang diberi ujian, dikasih hal yang gak enak, kemudian dia bersabar, dia dapat surga. Siapa yang disenengin, kemudian dia bersyukur, dia juga dapat surga. Enak nih, orang mukmin, kata Nabi Muhammad. Orang kalau beriman enak semua. Dikasih sedih, dia mampu bersyukur, dia mampu bersabar, dia dapat surga. Dikasih hal yang menyenangkan, dia mampu bersyukur, dia juga dapat surga. Dikasih sakit dan dia sabar, dia dapat surga. Dikasih sehat dan dia syukur, dia juga dapat surga. Dikasih miskin, dia sabar, dia dapat surga. Dikasih kaya, dikasih miskin, dia sabar, dia dapat surga. Dikasih kaya, dia syukur, dia juga dapat surga. Dikasih lapar, dia sabar, dia dapat surga. Dikasih kenyang, kasih makan, dia syukur, dia juga dapat surga. Enak semua. Enak semua. Enak semua. Orang mukmin tuh kayak gitu, kata Nabi Muhammad, senang jadi orang mukmin. Dalam segala keadaan dia bisa nyari surga. Gak ada posisi yang bikin dia gak bisa nyari surga. Kasih apa aja bisa nyari surga. Makanya para ulama membahas tuh, mana yang lebih utama antara syukur atau sabar. Katanya Imam Ghazali dalam kitabnya sesudah menyampaikan pendapat para ulama, ada yang bilang sabar lebih afdal, ada yang bilang syukur lebih afdal. Imam Ghazali terus bilang, sebenarnya tuh ya, emang yang namanya orang mah pasti tuh dalam setiap hal-hal yang gak enak, dia gak cuma perlu sabar, tapi dia juga perlu syukur. Karena dalam setiap hal yang gak enak juga kita pasti mendapati sisi-sisi yang positifnya, sisi-sisi yang enaknya. Ya kan begitu? Maka dia juga harus bersyukur juga gitu. Dan orang kalau lagi bersyukur, dia juga pasti sabar lah. Karena dalam setiap hal-hal yang enak-enak sekalipun, pasti ada hal gak enaknya gitu. Udah pasti. Misalnya nih ya, saya kasih tahu. Orang itu kalau dikasih kenikmatan baru, pasti ditarik kenikmatan yang lain. Misal, sebelum nikah, kamu pengen nikah, ya, orang belum nikah pengen nikah, karena dia pikir nikah tuh ada kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, kenikmatan bersama dengan suami, kenikmatan membina rumah tangga, kenikmatan disayang, kenikmatan ada banyak lah kenikmatan bersama dengan suami dalam hubungan rumah tangga. Itu ada kenikmatannya, tapi pasti juga ada banyak kenikmatan lain juga yang Allah ambil. Kenikmatan kebebasan, kenikmatan tidur gak ada yang bangunin, kenikmatan
bisa ngatur hidup sendiri, ya kan? Kayak misalnya orang punya anak, nikmat teman-teman, pasti ada banyak kenikmatannya dengan punya anak, begitu kan? Tapi ada banyak kenikmatan yang diambil karena anak, ya kan begitu? Orang kalau belum ada anak gitu, ya jalan kemana-mana ringan aja, tapi begitu ada anak kan, tuh kan, buntut gitu kan, nggak gampang gitu. Paling pergi bentar dok, tinggal ngeliatin jam mulu gitu kan. Udah bolak-balik kepikiran ini gimana. Bangun tidur aja udah langsung mikirin anak kemana semua nih. Apalagi kalau anaknya beberapa orang masih kecil-kecil gitu kan, udah ngambil jatah kesenangan yang sangat banyak sekali gitu. Itu udah pasti gitu. Dunia emang kayak begitu dah. Kenikmatan sejati itu ada cuma di surga. Kalau dunia, setiap nikmat pasti dikasih batasan. Dan setiap nikmat baru pasti ada diambil kenikmatan yang lainnya gitu. Kenikmatan yang sudah Allah kasih sebelumnya. Nah itu udah pasti tuh sifatnya dunia tuh kayak begitu. Ala kulli hal, orang kalau bersyukur, itu yang saya lihatin adalah orang-orang yang paling bahagia hidupnya. Karena teman-teman, saya sering sampaikan kepadamu, pada semua orang nih, hidup ini gak pernah ideal buat siapapun. Gak pernah. Hidup ini gak pernah ideal buat siapapun. Ideal maksudnya sempurna gitu. Gak pernah ada orang yang hidupnya senang terus, hidupnya enak terus, hidupnya bagus terus gitu. Gak ada ceritanya. Hidup gak ideal bahkan buat Nabi Muhammad. Nabinya ideal, nabinya sempurna, akhlaknya sempurna, kepribadiannya sempurna, ibadahnya sempurna, wajahnya sempurna, semuanya sempurna. Tapi dunia buat Nabi Muhammad jauh dari kata-kata ideal. Gimana mau bisa kita bilang ideal dunianya Nabi Muhammad? Lahir udah gak punya bapak, baru setahun 2 tahun bersama ibundanya meninggal. Ikut kakeknya meninggal 2 tahun aja. Habis itu tinggal dalam kemiskinan bersama dengan keluarga pamannya Abu Thalib. Pamannya punya anak lebih dari 10 orang. Itu kalau pamannya bawa makanan, mereka rebutan makanan ke Nabi, gak pernah kebagian. Teman-teman saya sekalian, di usia 11 tahun, 10 tahun Nabi Muhammad harus mikir untuk bisa mengurangi beban keluarga. Dia harus bekerja menggembalakan kambing. Ideal macam apa? Gak ideal sama sekali. Di usia segitu mikirin gimana keluarga pamannya bisa makan, teman-teman. Umur 10 tahun, 11 tahun Nabi Muhammad menggembala kambing. Udah gak punya bapak, gak punya ibu, gak punya saudara. Ideal macam apa Nabi Muhammad? Bahkan sesudah Allah anugerahkan Islam kepada beliau pun juga hidup Nabi Muhammad tidak ideal. Dunia bagi Nabi Muhammad gak ideal. Nabi meninggal dunia di usia 63 tahun. Gak terlalu tua. Saya baru tahu juga ternyata 63 tahun itu gak terlalu tua. Dan itu umur Arab. Per 30 tahun beda 1 tahun. Artinya Nabi Muhammad 63 tahun. Umur pakai kalender Islam tuh, artinya kalau pakai kalender Januari Februari 61 tahun. Karena per 30 tahun itu umur Nabi Muhammad selisih 1 tahun. Jadi Nabi Muhammad meninggal dunia di usia 61 tahun, teman-teman, dengan kalender Masehi. Tua apa nggak tua? Enggak tua sama sekali. Segitunya Nabi Muhammad sudah menguburkan istrinya Khadijah. Nabi Muhammad sudah menguburkan anaknya Zainab, sudah menguburkan anaknya Ummu Kalthum, sudah menguburkan anaknya Ruqayyah, sudah menguburkan anaknya Ibrahim, sudah menguburkan anaknya Qasim, sudah menguburkan anaknya Ibrahim. Udah kubur-kuburin semua anak-anaknya. Hanya satu anaknya yang masih hidup ketika Nabi Muhammad meninggal dunia. Ideal macam apa? Siapa di antaramu yang usia 61 tahun sudah menguburkan 6 dari 7 anaknya? Sudah menguburkan istrinya, sudah menguburkan semua orang-orang yang beliau sayangi di atas muka bumi ini. Hidup Nabi gak ideal. Saudariku sekalian, tidak
tidak ideal kehidupan dunianya Nabi Muhammad. Pun kalau kita baca sejarahnya orang-orang besar, nggak ada yang hidupnya ideal. Nggak ada. Tidak Imam Syafi'i, tidak Imam Malik, tidak Rabi'atul Adawiyah, tidak Hasan Al-Basri, itu siapapun. Kamu sebutlah nama orang-orang besar dalam agama kita ini. Semua kehidupannya benar-benar berada dalam keadaan yang kesulitan. Imam Ahmad bin Hanbal itu usianya 14 tahun lebih muda daripada Imam Syafi'i, tapi terlihat bertahun-tahun lebih tua daripada Imam Syafi'i karena mendapatkan kekejian dari pemerintah tempat beliau tinggal, hingga pernah beliau itu badannya diikat, ikatannya dipegangkan sama kuda, diikatkan ke kuda, kudanya disuruh lari. Badan beliau terpontal-pantil di jalan. Imam Ahmad bin Hanbal alaihi ridwanullah. Nggak ada kehidupan dunia ini yang ideal. Nggak ada. Jadi kalau kamu mau tahu siapa orang yang hidupnya di atas muka bumi ini paling bahagia, bukan dia yang dapat ujian paling sedikit, bukan. Bukan pula dia yang kehidupannya paling sederhana gitu, bukan juga. Bukan juga dia kehidupannya paling mewah gitu, bukan. Siapa yang hidupnya paling menyenangkan di atas muka bumi ini adalah orang-orang yang mampu mensyukuri sakit sebagaimana orang lain mensyukuri sehat. Orang-orang yang mampu menikmati lapar di saat orang lain menikmati kenyang. Mereka adalah orang-orang yang mampu bersyukur dalam segala keadaan. Mereka yang hidupnya paling bahagia. Mereka yang sudah berada dalam surga sebelum surga pada nantinya. Itu sebabnya kenapa Allah ketika menceritakan tentang hamba-hamba tercinta di sisinya, Allah menggunakan kata-kata an'amallahu alaihim. Seperti yang kita bilang, ihdinas siratal mustaqim. Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus, jalannya orang soleh. Apa kita sebut jalannya orang soleh? Siratal ladina an'amta alaihim. Orang-orang yang dikasih nikmat paling banyak ya Allah. Yang dikasih nikmat paling banyak siapa? Menurutmu teman-teman? Yang duitnya paling banyak, yang hartanya paling melimpah ruah, bukan. Mereka yang mampu mensyukuri apapun dalam segala keadaan. Makanya ketika Allah sebutkan tentang orang yang paling dikasih nikmat sama Allah paling banyak, Allah menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang yang taat pada Allah, orang yang taat pada Rasulullah, mereka akan dikumpulkan dengan orang yang dikasih nikmat paling banyak. Siapa yang dikasih nikmat paling banyak? Minan nabiyyin, para nabi-nabinya Allah, siddiqin, para wali-walinya Allah, syuhada, para pejuang-pejuang di jalan Allah, para ulama, para pejuang, para syahid, solehin, orang-orang soleh. Itu yang dikasih nikmat sama Allah paling gede-gede. Kenapa? Sebab mereka mampu mensyukuri segala keadaan. Mereka melihat Allah ada pada apapun dan siapapun. Karenanya mereka mampu berterima kasih kepada apapun dan siapapun. Oke, kita bahas. Teman-teman sekalian, kenapa ada orang bisa bersyukur sementara ada pula orang-orang yang gampang berkeluh kesah? Itu tuh semuanya tergantung masyhad, tergantung sudut pandang. Dan ini yang menurut saya salah satu hal terindah yang diajarkan guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid kepada saya dan kepada murid-murid yang lain tentu saja, pada kami para murid-murid. Takbirul masyhad, meluaskan sudut pandang.
Kenapa orang sama-sama dikasihnya nih? Sama-sama dikasihnya. Tapi kenapa yang satu berterima kasih, yang satu enggak gitu? Kenapa ada orang ini kayak ibaratnya duduk sama-sama nih di sini. Ada yang ngerasa bahwa alhamdulillah hari ini bisa duduk di majelis taklim. Ada juga yang ini kapan sih selesainya ya? Ya saya punya banyak urusan, dia sudah lima nih ngomong lama banget tuh kayaknya nih. Saya pesannya nih kayak misal gitu. Orang itu menikmatinya duduk di sini tergantung, bukan tergantung seberapa dekat dengan AC dia duduk, bukan tergantung dari apakah dia dapat sandaran atau enggak dapat sandaran gitu kan. Tapi rasa ketika duduk di sini itu, teman-teman sedikit sekalian, rasanya itu apakah dia merasa nikmat apa enggak nikmat tergantung dari masyhad itu tadi, sudut pandang. Tergantung daripada sudut pandang. Kamu melihatnya dari sisi mana gitu. Nah, ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dalam keadaan apapun yang dia lihat yang bagus nih gitu. Yang dia lihat tuh yang cakepnya. Mereka itulah ahli-ahli syukur. Mereka itulah ahli-ahli syukur. Orang yang pandai bersyukur itu bukan berarti mereka nggak dapat ujian dalam hidup, bukan. Bukan berarti mereka iya sih dia bersyukur, dia enak terus hidupnya, pastilah dia bersyukur. Enggak teman-teman. Weh dia kaya, dia punya suami sayang sama dia, suaminya nggak kawin lagi, suaminya cakep, suaminya sayang sama anak-anaknya, ini dia bersyukur, kurang apa lagi hidupnya. Ada kan kita suka dengar istilah-istilah kayak begitu gitu. Padahal nggak gitu teman-teman sedikit sekalian, nggak gitu. Saya banyak ketemu orang-orang yang kaya, ketika cerita sama saya isinya penderitaan. Penderitaan isinya. Hidupnya menderita, penuh dengan permasalahan, apalah segala macam. Ya Allah, saya lihat ribet bener ya kayaknya ya. Saya nggak mau deh jalanin hidup kayak hidupnya dia gitu. Sehingga sekalian, karena memang masalahnya bukan pada hal-hal yang kayak begituan. Bahagia, senang, itu kan sesuatu yang di sini nih tempatnya. Dalam hati kita sendiri, ya kan? Maka orang yang bersyukur adalah orang yang bisa selalu meletakkan sudut pandangnya kepada hal-hal yang indah-indah gitu. Hal-hal yang indah-indah. Gimana tuh bisa nyari sudut pandang yang indah itu gimana? Ketika kita berada dalam keadaan-keadaan yang enggak enak gitu ya, nyari sudut pandangnya ini gimana? Sehingga sekalian yang saya muliakan, barangkali jawabannya adalah apa yang disebutkan oleh Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, wa kullu fi'lik jamil. Wa kullu fi'lik jamil. Ya Allah, semua perbuatanmu adalah indah. Syukur itu erat kaitannya sama iman. Ketika kamu tahu bahwasanya apapun datangnya dari Allah, siapapun adalah hambanya Allah, tak ada yang dapat terjadi kecuali dari Allah. Kemudian kamu cinta kepada Allah, maka yang dari yang kita cinta semuanya indah. Kamu cinta sama anak kamu cubit pipi kamu aja kamu senang. Anak kamu pukul kamu, anak umur 1 tahun, umur 2 tahun gitu kan, datengin mamahnya, kemudian dicubit mamahnya, dipukul mamahnya, sakit, tapi kamu senang. Tangan kamu masukin ke giginya, kamu liatin, baru tumbuh gigi gitu. Tahu-tahu gigi kamu, tangan kamu digigitnya, sakit apa nggak sakit? Sakit. Sehingga sekalian, bayangkan kalau itu dikerjakan orang lain.
Tetangga kamu gigit tangan kamu kayak gitu. Apa kira-kira ya perasaan kamu? Tapi ketika yang mengerjakan itu adalah anak kamu, belahan hati kamu, jantung hati kamu, digigit aja kamu kesenangan. Saya nggak pernah lihat ada ibu-ibu digigit sama anaknya digampar. Nggak pernah lihat saya. Yang ada malah kamu merasa lucu aja gitu, seneng aja kamu. Kenapa gitu? Karena yang melakukan itu adalah orang yang kamu sayang sama dia, kamu cinta sama dia, dan kamu tahu dia pun juga mengerjakan itu bukan karena benci, tapi karena cinta. Ketika suami kamu melemparkan bantal kepadamu, yang nggak panci juga ya, nggak piring juga, bantal gitu kayak lagi seneng, kemudian dia bantal, apa sih kamu gitu, kamu sakit misalnya gitu, tapi kamu seneng aja, pergi pengantin baru gitu kan, cubitin sama sangannya, suaminya, pegang-pegang hidungnya gitu. Suami itu banyak, kalau masih pengantin baru tuh, kita tidur di tangannya berjam-jam, dia nggak kenapa-napa. Cobain 10 tahun kawin, cobain. Teman-teman sekalian, kullu fi'lin jamil, perlakuan dari orang yang kita cinta itu beda kita nerimanya. Nah, ada kekasih Allah, hamba-hamba tercinta di sisi Allah. Mereka melihat wa kullu fi'lin jamil. Ya Allah, semua yang darimu selalu indah. Semua yang darimu selalu indah. Dan dia melihat bahkan angin tak dapat bertiup kecuali dengan izinnya. Bahkan hujan tak dapat turun kecuali dengan izinnya. Dia yang menentukan semuanya, kapan hujan, kapan terang. Maka dia lihat hujan, dia senang. Dia lihat terang, dia senang. Belum fi'lik jamil. Dia dibikin sakit, dia senang. Dia dibikin sehat, dia senang. Dikasih apa aja sama Allah, dia senang. Kenapa? Dia lihat Allah pada semuanya. Dia lihat semuanya nih yang ngasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dia syukuri semuanya, disenengin semuanya. Disenengin semuanya. Mereka itulah orang-orang yang hidupnya paling bahagia. Mereka itulah orang-orang yang hidupnya paling bahagia. Kebayang gak sih? Kayak gimana bahagianya orang yang dikasih sakit itu dia bahagia. Dikasih sehat lebih bahagia lagi. Tapi dikasih sakit aja dia bahagia. Pernah ada satu orang, dia itu kena sakit yang udah berat banget sampai dikeluarin dari rumah sakit. Dan dia nggak punya keluarga, nggak punya sesiapa. Dia ada di jalanan, di luar rumah sakit gitu ya, di luar tempatnya orang ngurusin orang sakit, di luar itu udah nggak ada lagi yang dipeduliin, nggak ada orang peduli sama dia, seorang perempuan, nggak ada yang peduli sama dia, nggak ada keluarganya nyamperin dia, nggak ada sesiapa. Ada seorang pemuda lagi lewat di situ, lewatin orang lagi sakit di jalanan yang udah ditolak bahkan sama rumah sakit. Karena rumah sakit nggak bisa bikin apa-apa lagi, jadi nggak usah menu-menuhin juga. Rumah sakit itu dia juga nggak bayar, nggak apa gitu ya. Jadi taruh aja tuh di luar. Ada pemuda lewat di situ, kaget karena ketika lewat dengar si orang sakit yang udah nggak bisa ngapa-ngapain ini, dia bilang gini, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Orang tuh mengucap alhamdulillah tuh kalau paham maknanya kayak lagi ngomong makasih ya Allah, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Dia lagi jalan balik lagi. Dia bilang ya hadi, ala mada tahmadin rabbak. Dia bilang, Bu, Ibu makasih sama Allah dari apa Bu?
Dia nggak bilang la ilaha illallah, wajar dong, gitu ya. Atau dia nggak bilang kayak subhanallah atau apalah gitu kan, atau astagfirullah gitu, wajar. Tapi dia bilang alhamdulillah, kayak senang gitu, alhamdulillah. Meskipun dengan suara yang sangat lirik. Sampai ibu syukur sama Allah, terima kasih sama Allah, kayak enak banget gitu bu. Ibu tuh syukur dari apa? Badan udah nggak bisa pakai apa-apain, udah sakit setengah mati kayak gitu. Udah bahkan rumah sakit pun nolak teman-teman. Nggak punya saudara, nggak punya kerabat yang ngurusin dia, coba apa lagi coba. Dulu lagi sakit kayak begitu kan, nikmat makanan, nikmat apa kan udah nggak ada lagi nikmat-nikmatnya. Dia bilang alamada tahmadin rabbak. Kamu tuh berterima kasih sama Allah dari apa? Dia bilang alhamdulillah alladzi ja'ala li lisanan dzakira wa qalban syakira. Dia bilang alhamdulillah Allah udah kasih buat saya lisan yang pandai menyebut namanya dan hati yang pandai berterima kasih padanya. Kalau udah orang kayak begitu aja bisa menikmati hidup, dikasih apa lagi yang gak bisa dia nikmati? Ini dia nih, mereka ini orang yang di dunia paling bahagia, di akhirat paling tinggi tempatnya. Mereka. Dan kamu tahu siapa orang paling sengsara? Sebalik daripada itu, orang yang dikasih seneng aja gak bisa dia syukuri, apalagi dikasih susah. Dikasih seneng, gak ada syukur-syukurnya. Punya segala macam, dikasih apa? Dikasih orang tua yang sayang sama dia, tetap aja yang dicari kurang-kurangnya aja. Punya sehat, punya harta, punya buat makan ada, buat tidur ada, buat ini ada, pengen segala ada, gak ada syukur-syukurnya. Nah ini disenangkannya gimana lagi nih mestinya? Kalau saya punya suami saya akan senang. Oh gitu, dikasih nih suami. Oh ternyata susah nih. Kalau saya udah punya anak bisa senang. Kasih anak tambah susah, tambah stres. Kalau anak saya besar-besar saya senang. Udah besar-besar anaknya, kayaknya dulu lebih senang deh. Kayaknya dulu waktu belum nikah lebih senang gitu. Aduh. Pokoknya ya, saya selalu bilang, jomblo ngenes, dikawinkan jadi istri ngenes. Punya anak jadi ibu ngenes. Punya mantu, punya cucu jadi nenek ngenes. Pokoknya orang tuh tergantung dirinya sendiri sebenarnya. Perempuan yang happy, perempuan yang bahagia, dia dikawinkan jadi istri yang bahagia. Punya anak jadi ibu yang bahagia. Punya cucu jadi nenek yang bahagia. Kamu yang gimana? Yang ngenes apa yang bahagia? Jadi terus ingetin diri teman-teman, terus ingetin diri. Masalahnya bukan pada seberapa Allah kasih sama kamu, tapi seberapa kamu mampu mensyukuri yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Semuanya dari Allah, semuanya dari Allah. Dikasih sehat, alhamdulillah. Dikasih sehat, alhamdulillah. Dikasih sakit, kalau kita pikirin, sakit itu cara Allah buat ngapusin dosa. Sakit itu cara Allah buat bikin kamu diam-diam berpahala. Mau berpahala itu kan mesti ibadah kan, betul nggak? Mau berpahala itu mesti ibadah. Puasa, lapar, baca Quran, tahajud, ngantuk, lebih pilihan tidur kan? Baca sholawat, males, iya kan?
Kita ini disuruh beribadah, suruh sedekah, pelit, kan gitu. Kita disuruh berpahala, itu kan semuanya berat-berat tuh kan. Tapi sama Allah dikasih sakit. Kamu tuh sambil sakit, kalau asal kamu nggak berkeluh kesah, itu sambilan sakit tuh dosa terus berguguran. Sambilan sakit tuh argo pahala kamu tuh jalan terus, teman-teman. Itu. Makanya kalau kamu lagi dibikin sakit, iya sih emang rada males ibadah, sampai sama Allah kasih sakit biar diam-diam berpahala. Jadi senang. Alhamdulillah. Apalagi kalau kita ingat sakit bikin kita ngapusin dosa. Alhamdulillah, emang sih dosanya banyak, kasih sakit Pak. Alhamdulillah, makasih ya Allah, makasih. Sakitnya di dunia aja ya Allah, di akhirat gak usah lagi. Makasih ya Allah, makasih ya Allah. Itu namanya sudut pandang, buat ngelihat Allah ada pada segala. Apalagi kalau kamu mikir begini, semua orang hambanya Allah. Meskipun mereka berbuat sesuatu, pada akhirnya tak ada yang terjadi kecuali yang telah ditetapkan Allah. Ya, meskipun mereka berbuat sesuatu, pada akhirnya tak ada yang terjadi kecuali yang telah ditetapkan Allah. Sehingga sekalian yang saya muliakan, semuanya dari Allah SWT, termasuk semua orang ini kan hambanya Allah. Kalau ada orang bikin baik sama kamu, alhamdulillah, emang sepatutnya kamu syukuri. Nggak usah kamu cari-cari hal-hal yang bikin kamu jadi curiga nih, kayaknya jangan-jangan dia bikin baik, ini mau buat begini biar begini. Itu jadi urusan antara dia sama Allah lah, kamu terima aja. Kalau ada orang bikin baik, maksudnya ada orang ngasih sesuatu, ada orang memberikan perhatian, sayangin, ini itu, alhamdulillah, nggak usah kamu curigain. Kan gitu ya? Ini susah banget hidup kamu nih kalau ada orang yang baik kamu curigain, ada orang yang jahat kamu lebih jahat lagi kepada dia. Kapan kamu mau baiknya gitu? Cara mikirnya gini, kalau ada orang bikin baik, kalau ada orang berbuat baik sama kita, alhamdulillah, alhamdulillah. Pembelajaran dari Allah sambil mikir, ya Allah nih kalau ngelihat diri sendiri nih nggak pantas banget orang buat baik segitunya sama saya. Makasih ya Allah telah kau tutupi aib-aibku di antara hamba-hambamu. Kalau orang tahu dosa kita kayak apa, kalau orang tahu hati kita ini kayak gimana, mungkin gak ada orang mau buat baik sama kita, betul gak? Kata Bapak alhamdulillah dosa gak ada baunya. Kalau dosa ada baunya nih gak ada orang mau duduk sebelah kita. Segitunya mau Bapak ya, segitunya mau Bapak yang kita tahu gak ngerjain dosa-dosa gitu. Itu kayaknya lebih pantas buat saya. Alhamdulillah ada orang baik, alhamdulillah Allah telah menutupi aib-aib kita di antara hamba-hambanya, hingga ada orang yang mau berbuat baik-baik. Jadi teman-teman sekalian, kita kalau melihatnya kayak gini enak banget nih. Jadi kalau ada orang buat baik sama kita, alhamdulillah, alhamdulillah, makasih ya Allah, Engkau telah menutupi aib-aibku di antara hamba-hambamu sampai kau gerakkan orang buat berbuat baik padaku. Andai saja kau buka-buka aib-aibku, dosa-dosaku, hatiku yang belum benar, mungkin gak ada orang mau berbuat baik segitunya padaku. Kalau ada orang bikin salah, bikin gak enak sama kita mikirnya gini nih teman-teman. Ya Allah, ini nih kayak cermin banget sih. Betapa pantasnya nih saya diperlakukan kayak begini. Emang semestinya saya tuh kayak gini. Emang semestinya saya tuh diperlakukannya seperti ini. Biar kita gak terlalu ngarep seneng di dunia, biar kita kangen sama surga. Itu ama begini. Orang tuh sebenarnya ketika sedang berbuat jahat pada kita, dan kalau kita bisa sabar, kita nggak balas, kita nggak lakukan apa-apa yang membalas kejahatan dia gitu, itu tuh kita lagi banyakin pahala, dia lagi transfer
pahalanya kepada kita, dan kita tuh lagi diampunin dosa-dosanya. Habib Umar pernah cerita, jadi ada orang ibu-ibu biasa nih, ibu-ibu biasa di sebuah kampung meninggal dunia. Beberapa bulan sesudah dia meninggal, salah satu ulama di kampung itu ngimpiin dia. Kayak ada siapa kayak Ibu Marni kayak gitu meninggal ceritanya nih. Soalnya fulana mulu bosan gitu ya. Sebenarnya kayak bikin contoh selalu fulana gitu kan. Yang ganti di Ibu Marni gitu ceritanya. Jadi Ibu Marni ini ceritanya meninggal. Dia biasa-biasa aja. Perempuan yang enggak juga ahli ibadah, enggak juga yang gimana-gimana, biasa deh gitu. Dia meninggal nih teman-teman. Beberapa bulan sesudahnya ulama di kampung itu ngimpiin Bu Marni ini dalam kubur kaya raya, konglomerat. Dan seneng banget gitu. Mukanya bercahaya, pokoknya hidupannya enak banget dalam kuburnya gitu. Jadilah dia nanya gitu kan, Bu, hebat banget nih Bu, nih punya amal ibadah apa yang sampai bikin Ibu jadi kayak begini dalam alam kubur, kayak enak banget gini keadaannya. Dia bilang, Ustaz, jangan husnudzon Ustaz, saya memang biasa-biasa aja. Iya, setahu saya juga gitu, Ibu biasa-biasa, bukan orang yang misalnya hafal Quran kah, atau selalu ibadah kah, ahli puasa, ahli tadi, enggak juga gitu. Tapi kok ini dalam kubur senang banget. Dia bilang, iya Ustaz, saya memang biasa-biasa aja nih Ustaz. Makanya nih Ustaz nih, saya minta tolong Ustaz nih, tolong sampein Ustaz sama orang-orang di kampung kita Ustaz. Ibu siapa ya? Bu Ati, Bu Ratna, Bu Erna, Bu. Semuanya nih ibu-ibu itu dah. Kirim salam saya sama mereka semuanya Ustaz. Bilangin sama mereka makasih. Tiap hari mereka ngomongin saya dulu. Jadi saya ini sekarang Ustaz dibalas bukan dari ibadah saya, tapi dari ibadah mereka. Allah ambilin pahala ibadah mereka tiap hari. Ngaji, duha, sedekah, tahajud, puasa. Allah kirimin ke saya, bilangin makasih Ustaz, bilangin ke mereka, teruskanlah. Sedekahnya terusin aja, transfer aja terusin aja buat saya. Kalau kita tahu bahwa orang itu ketika berbuat jahat sama kita sebenarnya lagi ngirimin pahala buat kita, kayaknya daripada kita marah-marah, daripada kita sakit hati, daripada kita baper, mendingan terima kasih deh. Mendingan syukur gitu. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Itu tadi yang saya bilang, sedekah kita pelit, tahajud kita ngantuk, puasa kita lapar, baca Quran kita malas, ya kan? Terus ada yang transfer sama kita, gimana tuh? Makasih banget. Makasih banget. Jadi kalau bilang gitu kan, si fulan itu jelek-jelekin kamu, iya, alhamdulillah. Dia ngata-ngatain kamu, iya, alhamdulillah. Ada orang lagi ngomel-ngomel, marah-marah sama kita, alhamdulillah. Enak begitu. Pandai berterima kasih. Betul nggak? Enak kan jadi orang mukmin? Enak banget. Udah teman-teman, itu dia tuh. Mereka nih, para hamba-hamba tercinta Allah, mampu melihat bahwa semua orang adalah hambanya Allah. Tidak ada yang dapat terjadi kecuali dengan izin Allah. Dia mampu melihat Allah pada apapun dan siapapun. Makanya dia selalu bisa bilang wa kullu fi'lik jamil. Apapun yang kau kerjakan ya Allah, semuanya indah. Semuanya cakep semua. Alhamdulillah. 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 Gitu.
Saya banyak ketemu orang-orang yang kayak begitu di Tarim dan juga di Indonesia. Selalu mengagumkan saya orang-orang yang dengan segala keterbatasan, mereka tidak melihatnya sebagai sebuah batasan, melainkan melihatnya sebagai sebuah kesyukuran. Apaan aja disyukurin gitu, apaan aja disenengin gitu. Apapun yang dari Allah kayak indah semuanya gitu. Insyaallah. Umi saya lagi pandangan matanya udah gak bisa lihat tuh. Berapa tahun sebelum meninggal, kayak 4 tahunan gitu sebelum meninggal, matanya bisa lihat. Ini dioperasi aja yuk biar bisa lihat lagi gitu. Kata Umi, udah lama Umi bisa lihat, udah cukup lah gitu. Tapi terus akhirnya kita bujuk-bujuk juga. Umi gara-gara gak bisa lihat nih apa yang Umi berat gitu. Umi cuma berat gak bisa baca Quran. Nih kalau dioperasi Umi bisa baca Quran. Emang iya? Iya nih, operasinya sebentar 15 menit gitu. Akhirnya buat ngebujukin Umi itu kita sampai datengin orang-orang tuh yang udah operasi katarak. Kita kenalin ke Umi gitu kan. Umi pertanyaannya gitu, udah operasi? Udah. Asalnya gak bisa lihat? Enggak. Sekarang udah bisa baca Quran? Pertanyaan Umi kayak gitu. Dan semua jawabannya tuh, udah Mi, alhamdulillah Mi, bisa baca Quran lagi. Oh gitu. Ada satu orang gini, udah bisa baca Quran? Enggak Mi, saya emang nggak bisa baca Quran. Jadi emang dia nggak bisa baca Quran. Jadi walaupun habis dioperasi tetap nggak bisa baca Quran kan. Terus Umi pertanyaannya gini, nah terus ngapain dioperasi? Kayak perasaan Umi saya tuh punya mata buat baca Quran gitu. Masya Allah. Tuh ada tuh orang-orang tuh yang kayak begitu tuh. Wa kullu fi'lik jamil. Dia ngeliat maksudnya yang dari Allah, kasih mata, kasih ini gitu. Kayak enak semuanya aja gitu. Saya ingat lagi zaman saya kecil, saya pernah bilang sama Umi di zaman saya muda, ya. Biar gini-gini saya pernah muda juga. Terus saya bilang sama Umi saya gitu, Umi rambut rontok. Kata Umi gini, nggak apa-apa, yang sisa kan masih banyak. Itu saya selalu ingat terus. Itu cara berpikir yang begitu itu yang kita perlu biar kita selalu bisa bersyukur. Oke, rambut rontok, tapi kan sisanya masih banyak. Iya juga, iya kan? Begitu aja tuh cara mikirnya enak. Misalnya kita lagi kehilangan apapun gitu kan, ya nggak apa-apa deh, kan masih ada ini, gitu. Lagi sakit perut, alhamdulillah cuma perut. Yang lain kepala bagus, tangan bagus, kaki bagus, semuanya bagus gitu. Itu cara berpikir semacam itu yang bisa membuat kita mudah-mudahan lebih bisa bersyukur atas nikmat yang telah Allah SWT berikan kepada kita. Terus ya teman-teman, sebenarnya nih, apa sih yang bikin kita itu gak bersyukur? Allah tuh ngasih kita segalanya loh buat kita. Segalanya. Apa yang kamu gak dikasih? Sehat kamu dikasih, makanan kamu dikasih, betul gak? Lebih daripada itu semuanya tuh, kamu pengen tidur punya tempat tidur, betul gak? Kebayang korban-korban perang yang lagi ada di mana-mana. Kita alhamdulillah gitu. Seapa-apanya tuh yang Allah kasih sama kita tuh udah enggak kehitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat yang Allah berikan enggak bisa kehitung. Dari banyaknya nikmat yang Allah bagi pada kita. Di atas itu semua kita punya orang tua yang beriman, yang sholat, yang soleh, yang bisa tenadahin tangan doain kita, betul nggak? Iya kan?
Ada banyak orang-orang di luar sana, orang tuanya nggak beriman, nggak bisa doain anak-anaknya. Ada banyak di sana orang tuanya nggak sholat. Kita alhamdulillah. So itu sekalian yang saya melihatkan, saudara-saudara yang saling sayang, kurang lebih lah, kurang lebih. Tapi kan kita punya kerabat, kita punya keluarga. Menurut saya sih ada satu yang menjengkelkan, misal ada satu yang nggak enak lah gitu kan. Tapi sisanya yang lain banyaknya enak, betul apa enggak? Ada satu yang benci sama kita, bawaan sebel mulu sama kita gitu, kita nggak tahu. Itu kan cara Allah buat ngapusin dosa itu tadi, ya kan? Betul kan? Yang alhamdulillah tadi itu kan. Lah sisanya yang lain-lain kan alhamdulillah lagi gitu. Maksudnya sama juga, lebih bikin kita alhamdulillah juga gitu. Tuh, dari urusan-urusan duniawi Allah penuhin. Siapa di antara kita yang gak bisa keluar rumah karena gak punya baju? Pernah? Gak pernah? Gak pernah. Siapa di antara kita yang gak bisa pergi majelis hanya karena gak punya ongkos? Saya sih gak pernah. Saya gak tahu teman-teman. Saya rasa Allah tuh kayak enggak bikin kita sampai segitu susah nih. Siapa di antara kita yang pengen makan, lapar tapi gak bisa makan karena emang nggak punya makanan dan nggak sanggup beli makanannya? Siapa di antara kita kayak gitu? Ada. Allah penuhin semua. Kamu nggak usah mikirin orang lain. Saya mikirin kamu. Kamu coba ingat-ingat. Pernah nggak dalam hidup kamu kepengen banget makan tapi kamu tahan karena kamu nggak punya duit buat beli makanan dan kamu nggak punya makanannya? Pernah? Pernah? Teman-teman saudara sekalian, oke, anggap pernah misalnya gitu. Berapa dari umur kamu yang sampai segini nih, berapa kali kayak gitu? Sisanya yang lain, mana yang lebih sering? Seringan bisa makan atau seringan nggak bisa makan? Bisa makan. Hah? Seringan bisa makan apa nggak bisa makan? Bisa makan kok gitu. Jangan terus kamu habis-habisin. Allah nggak pernah bikin saya senang. Gimana ceritanya sih? Sampai segini gede loh kamu ada di atas muka bumi ini. Sampai segini tua kamu ada di atas muka bumi ini. Sehingga sekalian, belum lagi nih kalau kamu pikirin. Kamu, saya tahu, pernah berada dalam keadaan yang sangat susah, sangat gelap, sangat jatuh, sangat terpukul, sangat di bawah. Tahu saya, orang kalau udah di atas umur 20-an atau 30-an apalagi gitu, kayaknya pernah ngalamin masa-masa yang kamu rasa kayak berat banget gitu. Tapi coba kamu ingetin betapa bahkan dalam kegelapan-kegelapan seperti itu, kayak kamu ngerasa udah nyerah dah gitu, udah gak ngerti lagi mau ngapain. Ternyata Allah selalu punya jalan keluar. Allah selalu ngasih kamu solusi. Allah selalu kayak narik tangan kamu untuk bawa kamu ke tempat yang lebih baik. Bukan begitu? Iya. Iya. Gimana kamu gak syukuri? Di atas itu semua teman-teman saudara sekalian, lihat dirimu itu. Maksiat pernah? Bikin dosa pernah? Pernah? Sering. Mata kita bikin dosa, iya. Telinga kita bikin dosa, iya. Tangan kaki kita bikin dosa, iya. Hati kita apalagi berlangganan bikin dosa. Tapi sampai dengan sekarang Allah masih izinkan kita buat sujud kepadanya, buat sebut-sebut namanya. Teman-teman, pernah gak kamu sebel sama orang sampai gak kepengen lihat mukanya? Pernah? Pernah gak? Pernah kan? Saya pernah sebel sama orang sampai saya gak sanggup lihat mukanya. Sehingga sekalian, Allah tuh kayak gitu. Allah tuh kalau udah benci sama seseorang, sebel sama seseorang, Allah gak izinkan lagi dia untuk menghadap kepada Allah dalam sholat-sholatnya. Pernah gak kamu sebel sama
sama orang sampai kamu gak mau sebut namanya. Pernah? Allah kayak gitu. Allah kalau benci sama seseorang, Allah kalau sebel sama seseorang, Allah gak izinkan lagi dia untuk sebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bersama dengan dosa yang gak ada habis-habisnya ini, Allah masih tetap izinkan kita buat sholat. Allah masih tetap izinkan kita buat sebut nama Allah. Allah tetap izinkan kita buat doa, manggil nama Allah, minta sama Allah SWT. Allah masih mau kita berdiri terus di pintunya. Kurang apa nikmat Allah berikan kepadamu, teman-teman? Sampai segitunya kamu gak mau terima kasih sama Allah SWT tuh. Dari apa? Kehidupan, kebutuhan udah dipenuhi terus. Kita nikmat punya orang-orang di sekeliling kita yang sayang sama kita. Kita nikmat punya keluarga, nikmat punya segala macam. Terus kemudian lebih dari semuanya nih, kita sama Allah dikasih iman, dikasih cinta. Dikasih cinta sama manusia paling agung, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai karena cintanya kepada kita, andai tidak karena cinta Allah kepada kita, gak akan ditaruhkan rasa cinta di hati kita kepada kasihnya, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah gak kamu sayang banget sama anak kamu sampai kamu jagain? Jangan sampai ada orang-orang gak benar dekat sama anak kamu. Kan begitu caranya. Allah juga kayak gitu. Allah tuh cinta banget sama Nabi Muhammad. Yang dideketin sama Nabi Muhammad, yang punya rasa cinta sama Nabi Muhammad, yang rasa dicintai sama Nabi Muhammad, itu adalah orang-orang yang dianggap Allah tuh baik. Dianggap Allah tuh Allah mau ngasih nikmat sama dia gitu. Dan kita dipilihnya. Diizinkan maulidan, diizinkan ucap salam, diizinkan merasa rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Itu setinggi-tinggi nikmat, teman-teman sekalian, setinggi-tinggi karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sekalian. Allah berikan sama kita sekalian setinggi-tinggi nikmat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya kita kalau gak bersyukur tuh karena apa? Semuanya seharusnya bikin kita terus tambah syukur, tambah syukur, tambah syukur. Gak ada yang gak enak yang Allah kasih sama kita. Gak ada yang gak enak. Itu ya, kalaupun lagi dikasih sakit, dikasih sulit, dikasih sempit gitu, itu kayak lampu lagi dimatiin aja sebentar buat ngingetin kamu nikmatnya terang. Karena kita ini modelannya yang kalau dikasih terang terus kita lupa nikmatnya terang. Sampai ketika gelap baru yang ya ampun iya ya susah ternyata ya alhamdulillah kemarin tuh terang terus gitu. Betul gak? Jadi tuh kadang-kadang Allah kasih sama kita itu dikasih sakit biar kamu menikmati nikmatnya sehat, biar kamu lebih menghargai kenikmatan-kenikmatan tersebut. Allah bagus semua, ngasih sama kita tuh bagus semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua pada jadi ahli syukur semuanya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita punya lisan yang pandai bersyukur, punya hati yang pandai bersyukur. Salah satu dari ijazah yang diberikan Nabi Muhammad kepada sahabatnya Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Ya Mu'ad, inni uhibbak, fala tada'anna an taghra dubura kulli salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Wahai Mu'ad, aku cinta padamu. Jangan lupa untuk baca setiap habis selesai sholat
Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk selalu menyebut namamu, bantu aku untuk jadi hamba yang pandai berterima kasih, bantu aku untuk bagus dalam beribadah kepadamu ya Allah. Itu mudah-mudahan bisa terus-terusan dibaca. Habis selesai salat tuh zikiran, di antara zikiran yang bisa kita baca, insya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi-fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.